Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kali ini kami akan menyampaikan lagi satu hadis dari Rasulullah SAW yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ungzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tangzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang lebih rendah darimu, wala tangzuru ila man huwa fauqakum, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi darimu. Jadi hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita, lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu, jangan melihat orang yang di atas. Ini adalah hubungannya dengan masalah dunia. Jadi kalau kita ingin hidup nikmat, hidup yang ahli syukur kepada nikmat Allah, maka kita harus melihat dibiasakan untuk melihat orang yang ada di bawah kita. Kalau kita bisa numpak mobil, alhamdulillah, teman saya baru bisa naik sepeda motor. Yang bisa naik sepeda motor, alhamdulillah, teman saya baru bisa membeli sepeda ontel. Yang baru bisa naik sepeda ontel, alhamdulillah lagi. Karena apa? Teman-teman tetangga saya masih jalan. Ini caranya begitu kehidupan ini. Dan kalau kita melihat orang-orang yang jalan, orang yang jalan juga alhamdulillah, karena tetangga saya sudah tidak bisa jalan, berada di tempat tidur. Begitu seterusnya. Sehingga nanti hidup itu enak. Jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu dalam urusan duniawiyah. Kalau kita melihat yang lebih tinggi, kehidupan kita selalu tidak nyaman. Akan timbul hasud, iri hati, dengki, tidak senang, keluarga, tetangga, masyarakat, orang lain nikmat. Itu karena kita selalu hasud. Maka hati kita harus kita bersihkan dari sifat hasud ini, agar supaya kita digolongkan hamba Allah yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini fahuwa ajdar, patut gitu. Jadi patut ini tidak memandang rendah nikmat yang telah Allah karuniakan kepadamu. Fahuwa ajdar, patut tidak memandang rendah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Jangan dikira nikmat berupa nasi, sesawap nasi saja itu lebih nikmat dibandingkan dengan mobil. Kalau orang tidak naik mobil tidak akan mati, tetapi kalau orang tidak makan bisa mati. Oleh karena itu syukuri nikmat itu, walaupun menurut panjenengan nikmat itu sangat kecil, nikmat itu sangat remeh, tapi sebenarnya adalah nikmat itu luar biasa besarnya. Hanya sesuap nasi. Makanya biasakan kalau kita makan, katakanlah ini hubungnya dengan duniawi makan, kita harus berdoa, Allahumma barik lana, di samping bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa ini pakai na? Karena untuk bisa makan sesuap nasi 1 sendok ini membutuhkan proses yang sangat panjang dan membutuhkan hubungan orang banyak. Mulai dari tamping, kemudian daud atau membuat pinian daud, kemudian tandur, matun, panen, sampai pada ke pabrik untuk menggiling padi, kemudian baru dimasak dan seterusnya. Ini 1 sendok yang akan kita makan butuh proses yang sangat panjang, 4 bulan kita rasakan berat. Oleh karena itu nikmat inilah harus kita syukuri. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Kita harus yakin, insya Allah kalau kita mau memandang yang rendah dan tidak memandang yang lebih tinggi di bidang duniawiyah, nikmat, kesenangan, ketentraman hati itu akan kita peroleh. Tetapi dalam urusan ukhrawi kita harus memandang yang lebih tinggi. Kita melihat orang itu ahli ibadah, kita harus bisa meniru. Orang itu ahli sedekah, kita harus bisa meniru. Tapi tidak menghilangkan mereka. Jangan melihat orang yang di bawahnya, tetapi pandanglah yang di atas dalam urusan ukhrawi. Saya kira itu sedikit sekelumit keterangan saya. Apabila ada salah, mohon maaf dan dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.